Dia yang lain di kolong tempat tidur menatapku sambil gemeteran dan berkata, "Ayah, ada seseorang di atas tempat tidur." Wah, ini kayak gue pernah denger. Gue pernah denger. Di Kisah Api Unggun kali ini kita mau gue ada cerita creepypasta. Oke, dan ini serem gak nih? Tapi pendek-pendek aja. Serem gak? Serem banget. Oke. Jadi kita react ya. Nanti kita. Oke, gue pengen dengerin. Justru iya, gue pengen. Ini soalnya kan kayak ini suasananya lagi dapet banget nih. Fixin Dan sih. tapi buat temen-temen, buat crackers ya di rumah, boleh mungkin sambil matiin lampu. Nah, itu udah pas banget sambil pakai kupluk biar mirip kayak kita, Bos. Siapin selimut sama snack-snack mungkin kalau mau ya. Boleh. Silakan. Biar lebih merasuk ke dalam Bener. ceritanya. Dan boleh mungkin pasang suara-suara jangkrik. Kan udah ada. Kita udah ada ya. Nggak perlu. Oke, kalau gitu kita akan masuk ke creepypasta Let's cerita go, yang let's go. pertama. Aku terbangun karena mendengar seseorang mengetuk kaca. Semula aku menyangka ketukan itu berasal dari jendela. Sampai akhirnya aku sadar kalau aku mendengar bunyi itu datang dari cermin. Jadi di cermin itu ada makhluk Di belakang cermin itu. yang mengetuk ingin keluar dari cermin. Berarti kalau lu lihat cermin itu ada orang dong yang gitu minta keluar. Serem dong. Lu bayangin ada sosok ketok-ketok gitu di dalam cermin lu. Oh, jadi pas lihat cermin itu pun sosok itu ada? Iya. Gimana itu? Serem. Iya, apa yang lu akan lakukan? Apakah lu akan buang cermin itu? Atau lu akan pecahkan cermin itu? Takutnya kalau dipecah kan keluar makhluk. Cerminnya udah pecah, keluar lagi. Buang aja kali ya? Buang sih kayaknya. Buang sih kayaknya. Tapi kan buang lu gotong-gotong lu ngeliatin tadi. Jual topet sih. Ketok gitu kan. Jual aja kali ya? Hah? Jual kan, kalau dijual kan biar Iya, lu kan ngegotong-gotongnya, itu makhluknya masih ada gitu. Lah, ya bodo amat. Lah kan dia kagak keluar. Tapi kan lu ngeliatin. Bodo amat. Nah, makanya diplastikin. Oh, plastikin dulu bener. Bubble Plastik wrap, gitu. ya kan? Iya. Pecah lah nanti kalau dikirim. Yang kedua. Oke. Saat aku menyelimutinya di tempat tidur, ia berkata, "Ayah, tolong periksa apa ada monster di kolong tempat tidur." Ayahnya menengok ke kolong tempat tidur dan aku melihat dia yang lain di kolong tempat tidur menatapku sambil gemeteran dan berkata, "Ayah, ada seseorang di atas tempat tidur." Wah, ini kayak gue pernah denger. Gue pernah dengar. Ini Ya, jadi gue gak ngerti maksudnya nih, tapi maksudnya gini, ayahnya nengok ke bawah. anak itu di bawah, bro. Jadi dia nggak ngomong sama anaknya yang di yang flash ya. atas, kagak. Jadi yang minta bapak lihat ke bawah itu jadi bukan anaknya ya. Gue bingung. Tapi jadi bingung, Kalau ini jadi- anak gue yang mana ya? Nggak taunya emang anaknya kembar, Pak. Oh iya bener juga. Iya, jadi pada saat ditelaah, nah ini kan Dan bapaknya baru inget, anak gue kayak kembar. dua, iya kan? Harus bingung. Nggak. Kenapa harus serem gitu? Jadi ya? tuh, jadi plot twistnya adalah Anak dipikir kembar mungkin. bener di bawah terus. Iya. Wah, keren. Tapi dianya yang lain tadi dia bilang dianya yang lain berarti anaknya setan dong dikatain. Enggak, iya maksudnya jadi dia ngeliat si anaknya tuh ada di bawah juga ternyata. Iya. Jadi kembar sebenarnya. Setelah bekerja keras seharian, aku pulang dan melihat istriku sedang memeluk anak kami. Normal. Normal. Aku tidak tahu mana yang lebih menakutkan, melihat istri dan anakku yang sudah mati, atau ada yang menyusup masuk ke apartemenku untuk menaruh mereka di sini. Oke. Jadi intinya istrinya udah mati. Sebenarnya udah meninggal kan. Tapi pas sama dilihat, anaknya. ya bingung dong. Maksudnya kayak ini Atau mungkin hilang ya. Soalnya dia serem, maksudnya apa ada yang menyusup masuk ke apartemenku untuk menaruh mereka di sini. Mungkin diculik, dia anggap udah mati, dan ternyata si anaknya ada di rumah gitu. mencerna sih gue. Cuman ya oke, cuman masih mengawang di otak gue. Iya, maksudnya dia kan sebenarnya istri udah nggak ada. Nah itu kayak gue tangkap itu. Tapi kan pulang tiba-tiba kok ada si anak gua. Nyelundup. Ini setan atau Apa mungkin itu bukan istrinya tapi apa gitu loh. iya dia Apa jangan memeluk anak-anaknya itu maksudnya untuk menculik anak-anaknya kali? enggak dong. Dan itu bukan istrinya gitu. Ya gitu lah ya pokoknya. Kalian pasti ngerti lah. Dia bertanya kenapa aku bernapas begitu berat padahal aku tidak melakukannya. Oh, dia mati. Well. Atau mungkin ada suara nafas di antara dua orang itu. Ada orang ketiga, ada makhluk ketiga yang gitu. Selanjutnya ya. Boleh lah lanjut dulu. Makin merinding. Gitu. Seorang gadis mendengar suara ibunya memanggil dari lantai bawah. Oh, ini pernah dengar. Kan lu belum baca tapi kan? Tapi gue pernah dengar. Nah, tapi lu pernah dengar tapi lu belum pernah baca kan? Jadi ia beranjak dari kamarnya dan bersiap untuk menuruni tangga. Misalnya lu nyokap lu manggil, "Rian," gitu. Ya, oke. Lu keluar nih. Siap. Saat ia melangkah kakinya di anak tangga, ibunya menyeret gadis itu kembali ke dalam kamar dan berkata, "Jangan turun, Nak. Ibu juga dengar suara yang manggil." Wih. Ibu lu yang mana? Iya.
Dan di bawah, ibu nggak mungkin kembar nih. Ya, Ibu nggak nggak mungkin. kembar. Kalau ibu tiri Anak- bisa. Ibu Anak tiri bisa ya. kembar, ibu nggak kembar. Yang mana kan? Ibu yang narik. Pasti yang narik ya sih. Terus tadi di bawah. Jangan dengarkan dia. Jangan dengarkan di atas. Hai, itu Waduh. banyak tuh jadi panjang tuh episode. Jadi mencari ibu yang Sinetron benar. tuh, iya. Siapakah ibu yang benar gitu? Serem ya. Serem. Jangan-jangan dua-duanya bukan ibunya, dua-duanya sama-sama Terus setan. bapaknya juga ada 2. Mantap, susah tuh. Makin ribet ceritanya. Aku tak sengaja mengirimkan SMS ke nomor yang tak dikenal. Tapi saat aku menerima balasannya, ia memanggilku dengan nama lengkapku. Iya, oke. Kehack kali ya. Ya bukan, maksud gue siapa tahu nama itu Terkenal ya sebenarnya mungkin. memang dia tahu juga temennya. Iya. Jadi belum di save aja nomor ya. Nggak terlalu serem ya ini. Mungkin kayak emang belum save nomor kan. Ya, kata-katanya juga nggak ada yang kecuali ada yang mengancam atau Iya, misalnya cuma tahu caps nama lock atau tiba-tiba lengkap mah ya dari live juga. Biasa. Kamu berbaring dengan kaki menggantung di samping ranjang. Tiba-tiba ada tangan yang menarik kakimu. Oke. Itu bayangan-bayangan. Iya, kayak biasanya kalau Tuh tidur kadang selimut tuh kakinya suka nggak keselimut nih. terus kan suka kita cuma kepikiran. firasat ya kayak Ada yang narik nih, takut tarik nih. gitu. Ditutup Terus lagi. langsung ih dasar kan. Imajinasi. Iya, imajinasi. Kebanyakan nonton film horor itu mah. Lanjut ini. Anakku selalu tersenyum ke arah tangga rumah. Padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Saat aku tanya, kamu kenapa? Kenapa kamu tersenyum? Mama tidak lihat. Itu ada kakak perempuan yang lagi main ayunan di lehernya. Matanya besar, lidahnya keluar dan kakaknya senyum. Mah, berarti gantung diri, bos. Gantung main ayunan di leher, gantung. Cakep nih. Ini serem nih. Cakep nih. Senyum lagi kan? Permainan kata-katanya mantap juga nih. Gitu kan. Tangga gitu loh. Tangga kan emang suka serem ya, kayak suatu kayak lorong gitu kan kalau Iya, tangga. Gue baca merinding loh, padahal fiktif saya tahu ini fiktif. Aku kasihan pada anak itu yang sudah lama mencari kakaknya yang hilang. Sampai akhirnya aku membunuh anak itu agar dia bisa cepat bertemu kakaknya. Itu hal yang sama saat aku membunuh kakaknya waktu itu. Waduh. Ini dari perspektif pembunuh. Dia udah bunuh kakaknya. Kriminal nih, Pak. Terus dia lihat adiknya nyari-nyari kakaknya nih, daripada kesian nih gak ketemu-temu, gue temuin aja. Dari dibunuh juga. juga Jadi adiknya. nih ceritanya lebih ke seram ya. Seram, pembunuh, kriminal ya ini. Jadi kayak kasihan nih. Cak, nggak lo ketemu deh. Mau ketemu? Kakak, adik mau ketemu kakak. Iya. Semua berawal dari kamar mandiku. Saat itu aku sedang mandi. Aku melihat ayahku mengintip dari loteng kamar mandiku dengan muka yang pucat dan tatapan kosong. Kan lu suka ada yang Jendela. satu bisa digeser tuh, satu kotak bisa digeser buat lu naik ke atap rumah lu. Tau nggak? Kalau kamar mandi kan suka ada. Kamar mandi lu ada nggak sih? Nggak ada gue kamar mandi gue. Tapi ya pokoknya mungkin teman-teman di sini ada yang kamar Iya. mandinya tuh ada. Kamar mandi pun gua ada gitu. Itu bisa dibuka gitu. Oke. Jadi ngeliat bapaknya ngintip dengan muka pucat tatapan kosong. Bagaimana ayahku juga bisa naik ke loteng, padahal ayahku aku sembunyikan di koperku. Kriminal lagi. Ini kriminal bos. Tapi Even bapaknya emang udah mati dan akhirnya Ya dia bunuh kayaknya sih. Kan dia taruh koper. nggak mungkin dong, kayak pasti dimutilasi gak sih? Tapi bapaknya menggentayangi dia. Jadi yang serem tuh bukan karena bapaknya bisa naik ke loteng. Tapi kan dia taruh koper. Dan Kenapa udah naik gua ke atas? putus-putusin, kenapa Iya. dia bisa itu lagi? Begitu dalam hati dia gitu kan. Waktu itu aku sedang sendirian di rumah. Aku mendengar ada ketukan pintu. Ketika aku membukanya, aku melihat nenek itu membawa bunga kuburan. Ya udah lah ya ini ya. Oke. Jadi intinya dia Dia habis ngelayat kayaknya ya. Iya, intinya. Habis ngelayat kasih bunga gitu kan. ya alright lah. Biasa ya, biasa. Masih serem yang tadi. Standar kan tadi nggak sih? Ini terakhir lah ya. Boleh, ini terakhir Kita- nih harusnya gue berharap ini bisa. Kalau pada suka kita lanjut lagi di Oke, serem. coba dulu. Ini sudah berhasil 100 kali, kata si pesulap meyakinkan gadis yang dikunci di sebuah pemasung kepala. Kemudian dia menyalakan gergaji mesinnya. Tenang, jangan khawatir, katanya kepada si gadis itu. Kemudian pesulap itu mulai memotong kayu. Suara kayu itu semakin dekat dengan kuping si gadis, dan terus semakin berdebar, darah pun mulai muncrat, lehernya pun sudah menembus dengan gergaji. Sekarang kepala gadis itu sudah terbelah dua. Tuh kan berhasil. Oh, berhasil dibunuh. Bukan berhasil sulapnya. Berhasil dibunuh, bos. Sama kriminal, Pak. Iya. Jadi lebih kayak oke gitu, tapi kurang mistis ya. Cuman Yang serem sih kamar mandi. Kalau lu di mana? Paling mana menurut lu yang serem? Gua sih kamar mandi. gantung diri serem juga. Kamar mandi main di tangga itu ya. Gantung diri kayak mantep tuh. Kayak itu mind blown juga gitu ya. Terus temen gua juga ada cerita. Oke, boleh. Jadi dia antar jemput. Apa Dia koran? enggak, kadang dia kan kalau sekolah pakai antar jemput. Jemputannya nih udah depan rumah nih. Dia pakai antar jemput, tapi dia bingung kok antar jemput gua enggak datang-datang gitu. Baik. Keren nggak dijemput gitu kan. Pas besokannya tanya kok kemarin nggak dijemput gitu. Dia bilang cerita dari depan rumah, terus ada pembantu gitu kayak lagi nyapu. Bilang kalau anaknya lagi nggak bisa sekolah gitu. Akhirnya kata jemputnya udah dong. Ternyata dia tidak ada pembantu di rumah. Waduh, Tidak ada cukup ART. seram, cukup
Jadi itu siapa? Tapi yang real itu. Itu real. Itu tutorial yang bukan cerita fiktif. Iya, temen gue pengen nggak dijemput soalnya. Dan itu kan jadi merugikan. absen, Bos. Setan merugikan itu ya. Setan yang cukup iseng banget gitu. Jadi kayak gitu. Ya kalau misalnya lu suka Crackers, kita bahas cerita-cerita gini emang gue bacanya pun merinding sih. Ya, Serius, jujur, gua nggak buat-buat. dan coba kasih mungkin apa ya, cerita yang mana yang paling serem mungkin Iya, dari komen antara tadi berapa sih, 10-an ya? 12 cerita itu yang mana yang paling serem? Atau ada cerita-cerita kalian di komen mau kita bacain, boleh ya? Boleh. Jadi jangan lupa untuk komen pastinya Iya, di bawah. di subscribe, nyalain lonceng supaya nggak ketinggalan kisah api unggu selanjutnya. Betul sekali. Cerita beneran juga boleh kalau mau. Boleh. See you next video. Stay cracky. Salam Crack. Cek cek Tingkum tingkum. pria. Ya.